Hai Kak, see you Halo, again. akhirnya bertemu lagi. Ketemu lagi. Oke. So, apa kabar, Reski? Well, I'm very well here, but little bit tired with my assignment because Excellent. a Ya, lot of oke. assignment. Ya, it's student's life. Yeah. Yeah. Enjoy. Hi bro. Hanya you just have like 2 months left of 3 months left. 3 months left, so that's why I'm so sad right now. Excited. Uh-huh. Ya, Yeah, sad and left. gado-gado ya perasaannya. What is pardon me? Perasaannya gado-gado, mix, campur. Yeah. Ya, antara senang dan tidak senang, antara sedih mau meninggalkan Amerika, sedih karena akan meninggalkan kawan-kawan baru, keluarga baru. Ya itulah, hidup. Hidup ya Kak, jadi kayak Ya, we have to move on forward. So yes, I don't know, for but I sure. hope I can back here again. Ya, hope so. Yeah. Everybody. Karena untuk masuk Amerika, misalnya kalau menurut saya pribadi, tanpa melalui program-program seperti ini agak susah loh. Ya, setuju Kak. Jadi untuk dapatkan visanya itu walaupun we have enough money for that, but still Hmm, hard to get it. Yeah. iya. Terus, apa namanya, yang pasti mahal ya ke sana. Ya, untuk Apalagi kalau kita mau hidup sekian lama. Mhm. Kalau misalnya duit pribadi kayaknya sayang banget ya Kak mau ngeluarin duit untuk Iya, iya. living here gitu Mhm, karena very expensive betul. ya. Kalau nggak ada yang Oke, support itu, aduh kayak susah ya. betul. Benar, Kalau benar, bukan benar, benar-benar kayak kita banyak uang banget lah kayak gitu. benar. Ya enggak, istilahnya itu sudah bukan sekunder, tapi kalau sudah tersier lah ya, kan Iya, primer, sekunder, tersier ya. Itu benar. sudah kebutuhan tersier ya, seperti itu. Oke, aku buka dulu. Rizky seperti biasa. Oke, untuk teman-teman yang sedang menonton live Instagram, terima kasih sudah check in di video ini. Ini sebenarnya video kedua. Video pertama mungkin teman-teman bisa check in di video sebelumnya. Nanti kalau mau tahu bisa japri saya akan kasih linknya. Nah, ini ingin bertanya lebih dalam lagi tentang Rizky, the Filipino man from the Sintang, Kalimantan. Ya, kita akan mengeksplor more karena waktu itu memang ada bagian yang tidak terekspos karena kesalahan teknis. Mhm. Dan ini sekarang kita akan lebih banyak fokus untuk kehidupan dia saat di Amerika. Karena kemarin kita sudah berbicara bagaimana perjuangannya untuk bisa masuk di program ini, dan sekarang lebih bertanya gimana sih kehidupannya dia saat di Amerika. Karena yang pasti kita tahu Indonesia adalah penganut budaya timur dan di Amerika adalah penganut budaya barat. Pasti ada kontradiksi antara iya dan tidak atau harus di tengah-tengah. So, untuk kalian yang nonton, please open minded karena kita ini belajar budaya baru. Siapapun itu dan dalam situasi baru pun akan terkaget-kaget, dan yang pastinya kita harus belajar untuk orang yang sekarang sedang di sana. Karena siapa tahu teman-teman yang nonton akan ke sana. Amin. Amin. Oke Rizky, Amin. Benar Kak. aku sudah tadi kirim toh pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama nih, waktu pertama Rizky tinggal ya katakanlah sebulan 2 bulan di sana, apa sih yang pertama kali kamu rasain? Aduh, ternyata kok kayak gini ya di Amerika, kok nggak kayak di Indonesia ya? Apa sih? Entah budaya, entah berbicara, entah mungkin shake hand, atau seperti apa? Flashback ya Kak ya waktu Iya, flashback. pertama kali datang Sorry, bisa diulang, datangnya bulan berapa? bulan 1 Agustus Kak datang di sini. 1 Agustus 2021. Iya, 2021. Jadi pertama datang itu kan kita harus karantina ya Kak. Jadi kita belum banyak terekspos sama
masyarakat Mhm. ataupun sama di kampus kan. Jadi Ya. sebelum masuk di kampus itu kayak Resi belum ngerasain gimana-gimana sih Kak ya. Jadi karena masih Hmm. teman-teman CCI yang lain kan. Terus kita punya kelasnya pun kelas online waktu itu. Udah Berapa minggu lama kelas online? seminggu ya. Habis itu minggu selanjutnya baru kita ada in person gitu. Singkat Resi gitu ya. Hmm. Ada ketemu dan itu pun kayak kita bondingnya baru sama ini ya. Sama teman-teman CCI kan. Jadi Oh, belum oke. belum ini, belum apa sih uh, Langsung. berinteraksi secara Ada, langsung. Nah, ketika belum udah ada culture shocknya ya? ya belum ada tuh. Jadi pas udah masuk setelah orientasi itu masuk kuliah ya. Terus ketemu teman-teman dari ini kan yang native Amerikannya gitu. Ketemu Mhm. dari shocknya itu ketika melihat mereka bebas mengekspresikan diri mereka seperti apa yang mereka mau. Contohnya, Contohnya, jadi contohnya. contohnya mereka kayak yang rambutnya yang warna-warni gitu kan, terus Mhm. setelan pakaiannya ya bebas aja, nggak ada yang kalau kita mungkin di sana kayak lebih formal ya. Nah kalau di sini lebih casual, Iya, kayak gitu. Jadi, casual. jadi itu sih, Uh, ada yang pakai wow, tank top nggak? Ada yang pakai tank top nggak ke sekolah? ada, Ada yang pakai tank top nggak? ada. Oh, oke. Jadi Iya. bahkan pakai celana pendek ada gitu. Mhm. Yang benar-benar Oh. berbeda sekali dari cara pakaian ya, kayak gitu. Mhm. Terus ngelihat mereka banyak tato, Oh, ya oke. itu kayak wow. Jadi kayak eh itu berbeda banget kan, yang Iya, iya, iya. Indonesia gitu. Iya. Jadi kayak oh rupanya gini ya mereka gitu. Terus pas di kelas juga gitu, cara mereka berkomunikasi sama profesornya itu pakai nama aja. Sementara kayak Resi pakai Miss atau Mister gitu kan. Mereka panggil nama gitu Hmm. kan. Misalnya Nama ya. ya misalnya langsung aja Reski gitu kan. Iya, Excuse iya. me, I don't know what you mean gitu-gitulah. Jadi kayak oh jadi Hmm. panggil nama nggak apa-apa gitu. Kalau kita kan kayak harus ada bapak Nggak atau ibu sopan lah. atau mbak gitu ya. Jadi Iya. kayak mereka panggil Hmm. nama aja gitu. You gitu kan. Langsung atau Mhm. kamu aja gitu. Jadi itu yang Resi oh rupanya gitu ya. Jadi di awal pertama masih pakai Miss gitu kan. Bahkan sampai sekarang kayak masih Miss mau nanya ya, Miss I wanna ask something gitu. Jadi kayak bukan langsung namanya. Kalau mereka misalnya Reni I want ask you relate about this gitu kan, regarding about this. Jadi kayak gitu. Oh ya aku kok masih ini ya. Padahal nggak apa-apa manggil nama aja sama profesor tuh nggak Hmm. masalah gitu. Hmm. Itu Kak kayaknya. Terus misalnya kayak apa namanya, dalam hal misalnya kalau ngasih sesuatu gitu, mereka kebiasaan pakai tangan kiri, tangan kanan. Ada culture shock juga nggak? Itu nggak ada sih Kak Resi nemuin itu. Tapi kebanyakan mereka pakai tangan kanan. Kayaknya kayak gitu ya. Maksudnya kayak biasa aja tuh. Jadi ya nggak ada yang Oh, maksudnya kayak maybe I'm not concerned about that, right? But oh, yeah, iya, I iya, iya, focus ya. iya, 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 iya. Ya ya ya. Ya, karena waktu saya di sana pun saya agak kaget-kaget tuh kalau orang ngasih pakai tangan kiri gitu loh. Nah, Ya jadi mungkin itu di siapa? lebih bebas ya, maksudnya kayak nggak masalah. Jadi Iya, iya, kalau kita tuh banyak sungkan, banyak nggak enaknya kan. Padahal tuh di sini nggak gitu. Kalau di sini ya udah asalkan iya, nggak melanggar rule, ya udah dirimu aman iya. kayak gitu. Nggak masalah. Oh, iya, iya. Terus Bahkan ya udah ini juga kira-kira, duduk duduk di uh-uh, duduk itu kita nggak apa-apa. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Kalau kita mau dengerin iya, dosen iya, ngangkat kaki, ya kita kayak gini nggak apa-apa. Angkat ke atas kita dengerin nggak angkat apa-apa. kaki. Mhm. Oh, Atau kayak gini. Jadi kita Reski pernah begitu nggak di kelas? ya Pernah angkat kaki begitu nggak di kelas? kalau resisi enggak tapi teman yang lain selalu gitu. Jadi kayak santai aja gitu mereka. Oh, oh, oh. Terus pernah nggak apa namanya? Nggak tahu ya, mungkin ya. Apakah pada saat dosen lagi menerangkan materi, terus tiba-tiba mereka tiba-tiba keluar gitu, pulang gitu? Pernah ada nggak kayak gitu, Riz? Dosen yang keluar atau siswanya? Siswanya. Sementara dosen keluar, mungkin mahasiswanya nggak senang, terus dia langsung keluar gitu. Oh itu Pernah lihat itu nggak di situ?
nggak ada, Oh, belum ada. sopan ya, sopan-sopan ya. Masih sopan-sopan Oh, sih. Terus kalau kita mau ke hmm, toilet ya udah kita keluar aja pelan-pelan kayak gitu kan, nggak usah yang bilang iya, ibu iya, atau iya, bapak iya, gitu kan, aku mau ke toilet iya, dulu iya. ya, enggak. Jadi kalau dia mau keluar Hmm, ya keluar aja gitu, nggak keluar. masalah. Oh, oh. Soalnya waktu zamannya saya di kelas saya banyak sekali ada satu mata kuliah saya nggak usah sebut. Itu kalau mahasiswa nggak suka atau merasa boring, dia keluar aja gitu loh. Saya pikir sama, saya pikir ke toilet. Ternyata pulang, keluar. Karena nggak nyaman dengan itu. Saya bilang, bisa ya gitu. Itu aja sih culture shock kalau aku. So, kalau kamu apa lagi nih yang kamu lihat lagi, yang kamu comparein tentang Indonesia? Mungkin bukan di kampus, tapi kehidupan sehari-hari. Mungkin di market kah, atau mungkin di bis kah, atau mungkin di kafe kah. Mereka anak mudanya jarang ke kafe ya kayaknya ya. Terus sih nggak Oh gitu. iya, kayaknya nggak pernah nemu. Paling mereka ke bar sih. Kalau misalnya ada free Oh, time-nya di weekend, hmm, mereka ke bar terus minum. Kalau misalnya usianya udah 21 tahun. Kalau iya. misalnya belum, mereka nggak 21. boleh kayak gitu. Dan tapi jarang Oh, iya. mereka yang kayak ngumpul di kafe atau apa gitu, jarang banget ya. Karena mungkin rata-rata Oh, di sini mereka udah kerja gitu, Kak. Jadi selain sih mereka kerja memang. kuliah tuh langsung lanjut kerja kan. Jadi kadang mereka kerja di dua tempat yang berbeda gitu dalam seminggu. Hmm, Mhm. iya, iya, iya. Oh ya, kamu ngomongin kerja. Saya mau tanya, apa pernah mereka ini cerita tentang, apa, aku ini harus kerja umur sekian. Kalau enggak, apa ya, ada mungkin semacam prestis, kebanggaan. Pernah nggak ada cerita ke Resti? Bahwa kalau kami di sini itu kalau umur sekian harus kerja. Maksudnya kamu mendengar langsung dari mereka, pernah nggak? Mereka nggak ada bilang kayak gitu sih ya, tapi dari SMA itu mereka udah mulai kerja sih. Jadi mereka udah mulai terbiasa mandiri gitu. Jadi tidak tergantung sama orang tua. Mereka Itu udah ya. bisa Hmm, kayak ngidupin diri sendiri lah gitu ya. Jadi nggak ada minta iya, uang iya. lagi sama orang tua gitu. Apalagi kalau memang mereka udah tamat SMA itu langsung udah di community college ya. Rata-rata mereka tuh kayak Iya. kerja gitu. Jadi kalau misalnya pas liburan spring break atau winter break gitu ya, mereka tuh kerja gitu. Aha. Ya mereka kerja sih. Oh, I see. Kalau ada summer mereka tuh kerja gitu. Kayak misalnya Terus, kan gitu kan, ah, bilang mm, aku habis ini dari kelas aku mau kerja gitu, mau pergi kerja gitu sih mereka. Jadi mereka memang udah terbiasa mandiri dan hidup apa ya, menghidupi diri mereka sendiri gitu. Kayak gitu paham, sih. Mungkin paham. jarang banget yang masih ditanggung sama orang tuanya. Rata-rata udah mandiri Iya. sih. Tapi kalau Reski perhatikan mereka mengucap kayak how do you do, how are you itu kayak sudah sangat habit ya, kayak kebiasaannya. Perhatiin nggak? Kemanapun kamu pergi atau buka pintu misalnya ke mall, kayak Iya, ke supermarket, kayak how do you do, how are you, ini sebenarnya nggak bener-bener nanyain kita punya kondisi, hanya sekedar kayak iya, ucapan-ucapan. itu kayak Kerasa sapaan nggak? Gitu. sih. Itu kayak sapaan kan, how you doing kata dia gitu. Iya, Terus iya, what's up iya, ya kayak gitu. Jadi kita pun nggak harus iya, jawabnya I'm good, I'm nggak harus fine. jawab. Oh, jadi Iya, kayak iya, 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 iya. langsung Aha, aja, Hi, how you doing? I'm good, iya, gitu kan. Jadi iya, itu sapaan iya, aja, Kak. Jadi kayak kita bilang, halo iya, gitu kan. Apa kabar nih? Udah langsung iya, baik betul. ya aja Iya, gitu. iya. Ya, itu kayak bahasa lain dari halo apa ya? Ya, Yang kayak how are you doing kayak gitu kan? Gitu. Iya. Jadi hal-hal itu ya. Oke, next. Terus kamu kan tinggal 3 bulan nih. Sekarang kan tanggal kalau di Indonesia ya 6 Februari 2022. Apa hal-hal yang kamu masih ingin explore di sisa 3 bulan ini? di sisa 3 bulan ya. Ya, apa Akhir yang kamu ingin explore selain belajar lo ya? Kalau belajar itu kan memang kewajibanmu di sana. mau Ya, hal mengeksplor lain. lebih banyak lagi Apalagi nih? tempat-tempat yang baru di sini ya. Jadi kayak mengunjungi state yang lain gitu. Jadi kayak biar tahu gimana sih perbedaan antara daerah satu sama daerah lainnya. Jadi pengen traveling Hmm. lagi gitu. Kalau bisa dalam waktu Wah, dekat. bisa lah. Ya, Masa nggak bisa? Bisa lah. Dia udah di bener. Amerika kok. eh I wanna make moment here gitu. Jadi kayak mau coba mengeksplor lagi daerah mungkin kayak ke apa South ya kalau itu.
Saya nggak kayak ngerti. Apa itu? Daerah dingin atau daerah panasnya? yang panasnya kayak misalnya ke California, ya Florida ya. ya Florida gitu-gitu. Itu mahal loh, Ki. Makanya I'm still consider. Daerah mahal itu, Ki. Daerah mahal itu. Oh. Terus selain itu apa lagi yang kamu ingin explore? Selain state yang lain? Apalagi ya Kak? Mungkin menemukan seseorang. Ah, pasti bisa lah. Bisa itu. Kak ini Bisa ada itu. Firdaus. Tapi padahal dia juga Apa? ini, dia juga udah peserta juga Firdaus nih. Jadi Firdaus itu Hmm. dia penempatannya di Wisconsin gitu. Ada nampak nggak sih di Sabar, depan ini ya kakak. Dia ini siapa? sisi Sisi AI? seangkatanmu atau Ya, sebelumnya? dia nih gurau nih bagi tips-tips. Harusnya dia yang kasih nih. Hai Oh, dia Firdaus. sudah alumni. Belum, angkatan Reski. Oh, tapi beda state ya. Beda state, Wisconsin. Oh, itu di daerah mana? Chicago ya? Hmm, iya, 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 iya. Midwest I see. mereka. Daerah dingin juga kan? Nggak, ya lebih dingin Daerah dari sini. dingin juga itu. Lebih Benar, dingin. benar. Masih Iya, iya, jomblo. iya. Iya. Kak ini masih jomblo katanya. Ya, apalagi Ki yang kamu ingin explore? Resi pengen tahu ini sih Kak, lebih dalam tentang apa sih materi yang dikasihkan oleh guru-guru untuk ini ke murid-muridnya gitu. Jadi si semester kemarin tuh belum dapat gitu sampai sejauh mana Ah, gini Ki, kedalaman materi. saranku nih Ki ya. Saranku, saya ingat tiba-tiba saya ingat nih kamu ngomong guru-guru nih ya mahal. Karena ini suka muncul apa suddenly gitu. Tahu Gloria yang pernah yang komen di video pertama? Nah, Gloria ini menjalin hubungan baik dengan dosennya di sana waktu dia di Pennsylvania. Mhm, Toh, mhm, jadi dia ini kan ngajar. Jadi ya bersyukur dia punya hubungan baik. Jadi dia tuh ngundang profesornya di situ jadi kasih materi untuk anak-anak sekolahnya itunya mhm. via Zoom. Nah, kamu mungkin bisa melakukan hal yang sama, Ki. Iya, insya Allah bisa Kak. Nah, itulah. Karena aku pernah lihat Gloria waktu itu, dia bikin apa? Semacam acara di waktu itu mungkin juga karena online ya. Jadi dia panggil yang dia kenal di Pennsylvania jadi ini narasumber. Iya, Keren nggak? Maksudnya kan akhirnya kan ada apa ya after schoolingnya gitu loh. Kegiatan CCS selesai bukan berarti hubungan selesai kan, tapi iya, kan ternyata nyambung gitu. tetap Nah, kontak. siapa tahu. Ya, jadi Res Iya. juga Nah, kamu mungkin ya sih, maksudnya kayak sampai sekarang tetap berusaha untuk memaintain hubungan dengan profesor yang ada di sini iya. kan. Terus salah satunya udah Resi follow di sosial medianya dan udah berteman gitu. Jadi semoga Nah, itu sudah bisa kontak-kontakan gitu terus. bukan semoga lah. Ya, semoga ya iya sih Ya, semoga ya. Betul, betul, betul. Terus apa lagi yang mau dieksplor selain itu? Yang tadi yang tambatan nanti itu belum selesai tuh. Yang kamu bilang tadi itu. Apa sudah ada nyangkut-nyangkut sama cewek-cewek Amerika? eh, Supaya ada story lah ya. ya, tapi itu nanti sih Kak kayaknya karena 3 bulan terus bakalan nggak tahu ya kita bisa balik lagi ke sini. Ya, I don't know. Orang apa? Hah? Orang apa? Orang di situ atau sesama peserta? Enggak ada. Kita lanjut lagi ke yang lain. Kayaknya kayak hopeless gitu loh. Ini ada yang Hai Kavi, apa kabar Kavi? Oke. Terus ini sekarang gini, next ya. Kebiasaan-kebiasaan baru saat tinggal di US. Mungkin dulu waktu di Indonesia seperti ini, sekarang waktu di Amerika tiba-tiba kayak lebih berubah atau mungkin ada hal-hal baru. Cerita dong. Loh, kok ketawa duluan? Apa ya Kak? I think I'm not many how to say. I'm still the same. Mention lah. Name it. Maksudnya, masa? Nggak ada Ya, hal-hal yang tiba-tiba
Ah, I don't know pasti ada lah. what's ya. Contohnya gini Ki, contohnya gini. Kalau saya nih Ki ya, kalau Hmm. saya ini kan orangnya jujur, sebelum ikut program CCI ini, saya kan kalau gregetan sama, saya tuh nggak terlalu suka menyukai proses yang, oh harus step-step. Saya nggak suka seperti Ya. itu. Gue hajar-hajar hari ini. Kalau main gasak, ayo gasak gitu. Maksudnya kasarannya begitu kan. Nah, tapi karena ya saya bersyukur lagi dengan situasi, saya ada satu kawan di rumitku, orang yang saya pernah sebut ya, Mhm. itu. Dan memang untuk masalah background kami sangat berbeda. Dan menurut saya ini sangat nggak nyaman untuk kehidupan kehidupan di kamar saya. Mhm. Mhm. Kalau saya ikutin saya punya karakter, bisa kami baku gontok setiap hari. Tapi ya bersyukur di CCI kita diajarin juga bagaimana kayak apa manajemen apakah karakter kita, terus problem solver. Nah, itu yang jadi akhirnya kebiasaan baru saya ketika saya menghadapi sesuatu pada saat saya di Amerika, saya lebih mengerti, oh kalau ini harus begini-begini, oh harus begini-begini, dan itu terbawa sampai sekarang gitu loh. Ya, ya. Jadi bagi saya tidak ada yang namanya pintu tertutup. Kalau harus lewat jendela ya lewat jendela gitu kan. Ya. Ya. Masa kita dikalah sama perampok atau pencuri yang ini gitu. Jadi maksud saya begini, dulu saya sebelum ikut program CCI, kok kayaknya hopeless banget gitu loh hidup gua. Kayaknya wah pintu itu tertutup. Mhm. Nah ternyata setelah di Amerika gue dibelajar, oh iya ya ternyata enggak, bukan pintu tertutup, berarti bukan pintu itu bukan buat aku, ada pintu lain gitu. Itu. Jadi aku bersyukur ikut CCI. Nah, kalau dari kamu gimana? I don't know ya Kak, tapi kayak Reski ya Misalnya kamu lebih berkembang dalam berpikir atau ya dalam kalau menghandle sesuatu atau leadership. kalau yang ini lebih open minded sih kayaknya. Jadi kayak lebih open. Lebih open minded. Jadi sebelumnya sebelumnya kayak misalnya masih apa sih mikir, ih kok dia kayak gini ya, ih kok harusnya gini ya. Jadi kayak sekarang enggak sih, kayak Kok lebih bisa ya? jadi kayak lebih terbuka. Oh ya, karena memang setiap orang tuh berbeda ya gitu kan. Oh, Iya, iya. Nah, bisa disamain kayak gitu. Jadi jadi kamu lebih menerima perbedaan gitu ya? jadi kayak lebih nerima perbedaan sih sekarang kayak gitu. Iya. Jadi memang setiap orang nggak sama. Iya, Nggak ada yang sama, ya meskipun enggak deh. kembar pun ini. Jadi kalau Kalau saya, iya kayak kalau saya Ki, puji Tuhan, maksud saya ketika sampai di Indonesia, saya berani menciptakan ya salah satunya seperti ini sekarang yang saya lakukan, kayak live IG. Ini yang pertama melatih public speaking saya otomatis, ya. kan? Terus yang kedua, saya berani memulai sesuatu. Kebetulan sekarang saya punya komunitas namanya SIM, Salt is Me. Ini saya melakukan kegiatan-kegiatan baik di kampung-kampung di Papua. Itu karena saya mempunyai ilmu pada saat saya di CCI itu. Saya bilang, gila, ternyata keren ya ilmu CCI ini, kenapa aku nggak coba gitu. Nah, siapa tahu Ya, kamu ada hal-hal yang bisa merubah cara berpikirmu atau cara pandangmu. ya, benar sih Kak. Maksudnya kayak apa yang Kakak rasakan tuh Resi rasain juga. Maksudnya kayak untuk melihat sesuatunya tuh semuanya tuh bisa gitu. Intinya adalah believe in yourself gitu kan. Satu kuncinya kalau misalnya kita ada belief dan kita punya koneksi, itu bakalan bisa kayak gitu. Tapi kalau memang kita masih ragu-ragu tuh kayak memang nggak akan bisa gitu kan. Kayak misalnya Resi masih ragu-ragu nih kayak mau buat konten ya kan, karena Resi masih memang Iya. kayak gitu. Tapi kalau misalnya percaya, itu tuh bisa sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Apa yang kita mau tuh sebenarnya bisa terwujud kalau kita memang percaya terhadap diri kita sendiri gitu. Dan kita percaya bahkan Sekarang, kita mampu gitu. sekarang saya tanya kamu, mikir nggak kalau sekarang kamu di Amerika? Pernah cubit nggak? Pernah pinch yourself nggak? Ih, bener nggak sih? Am I dreaming now? Pernah nggak pinch yourself? Ya itu tadi kan kayak, oh makanya kayak flashback kan, oh ya harusnya percaya sih apa yang kita inginkan gitu kan. Kita percaya dan itu bakalan terjadi kayak gitu. Jadi kayak Reski sekarang kayak lebih menyemangati diri untuk menggapai mimpi-mimpi yang lain gitu kan. Untuk ke Iya, haruslah. kayak gitu sih Kak. Harus. Wajib. Jadi memang harus percaya aja gitu kan.
jangan nggak percaya gitu. Ya, believe in yourself that you can do it. Iya. First, I believe I can fly. make it happen. Iya. Iya, oke. Jadi itu ya. Ya, Oke, terus. Oke. Sekarang aku lihat nih di Facebookmu, IG-mu, kamu banyak kawan. Kebanyakan kawan-kawanmu dari negara mana nih, Ki? ada dari mix sih Kak ya. Jadi nggak ada yang Hmm. kan gitu. Jadi teman-temanku mix, ada yang dari Jepang, ya kan? Terus Mhm, ada yang dari native di sini, American, ya kan? Native Americannya. mhm, Terus ya teman-teman CCI dari India, mhm. terus ada dari Dominican Republic, dari Brazil, terus ada dari Jerman juga, Resi kenal di sini. Ya, jadi mix sih. Terus kalau kamu apa? Mereka rata-rata datang karena memang tinggal di situ ya atau kuliah di situ. Ya, jadi memang mereka tinggal di dom juga, terus kita sering Hmm, berinteraksinya di kampus kan, kalau ada event gitu kita sama-sama ikut gitu. Jadi dari situ kenalnya. Terus kayak Terus misalnya dari kalau dari berinteraksi dengan mereka, apa yang kamu pelajari dari sifat-sifatnya teman-teman baru ini? Ada yang menginspire kamu nggak? teman-teman, ya itu tadi Kak, kalau mereka tuh udah mandiri dari jauh-jauh hari ya gitu. Jadi itu yang kayak membuat Resi, oh ya ternyata benar ya, harus kita tuh memang dari kecil tuh udah harusnya tuh memang udah apa ya, dibangun, Kondisikan, harus dibangun resilience dari kita. Jadi ketahanan betul. mental kita tuh udah harus ada gitu kan. Jadi kayak Resi flashback Hmm, lagi, oh dulu tuh kayak aku kayaknya nggak sekuat mereka sih dari usia mereka yang segini, hmm, mereka tuh kayak udah ya. banget gitu kan, udah bisa kerja, udah bisa menghasilkan uang gitu kan. Sementara kayak aku dulu hanya benar-benar Hmm, mengharapkan dari orang tua aja nih kayak gitu. Ini kayaknya salah. begini, Hal itu tuh yang ya. kayak berarti untuk kedepannya aku tuh harus bisa, kalau misalnya I have a children's in the future, so I want gitu kan, challenge them gitu untuk become independent kayak gitu sih Kak. Tapi tadi kan kamu ada bahasa yang kayak yang tadi bicara mereka dididik resiliensi dari kecil kan. Nah itu Mhm. kamu bisa nanti kalau kamu balik ke Indonesia, siapa tahu kamu bisa keliling hanya untuk ya apa ya menyebarkan virus itu. Ya, I hope. Ya itu yang Bukan kayak. I hope, you must do it, not I hope. Itu yang saya lakukan di sini, Ki. Mhm, Kalau mhm. saya di sini melakukan, ayo berani bermimpi tinggi. Kalau saya di sini, jadi kalau saya di komunitas saya menyebarkan virus, ayo berani bermimpi tinggi. Jadi Mhm. maksudnya kalau kami di sini kan memang banyak yang kehidupannya sebagai pegawai negeri sipil. Ya, Nah, kita dikelilingi profesi itu. Tapi ya. saya mengingatkan ke adik-adik, ayo, bukan berarti kalau misalnya nanti ada kakak muka kalian nggak diterima sebagai pegawai negeri sipil, bukan berarti hidup kalian selesai. Masih ada profesi yang lain gitu loh. Jadi setuju banget. Jadi Iya, buat teman ya kan. Mungkin iya, pemikiran ini juga ya, pemikiran Reski bahwa banyak sekali masyarakat kita gitu kan, termasuk Reski dulu mikir bahwa iya, iya. uh, capaian tertingginya itu adalah PNS gitu, menjadi abdi negara. Betul, Padahal betul. bukan itu aja yang kita Iya, bisa raih kayak gitu. betul. Kayak Iya, gitu kan. Jadi kayak Reski di sini iya. juga ngelihat orang-orangnya, mereka hidupnya enak kok, happy kok. Jadi kan mereka Hmm, nggak yang ditanggung pemerintah kok, mereka bukan kerja yang di kepemerintahan kayak gitu kan, enggak gitu. hmm, Jadi nggak hmm, harus hmm, kita kerja di pemerintahan bahwa kita sukses kayak gitu. Jadi betul. ya udah Iya, merubah pikiran Resi di sini sih Kak. Jadi kayak banyak iya, hal yang bisa kita capai gitu. betul. Nah, itu kamu bisa jadikan virus, masa hanya anu saja virus corona yang menyebar, tapi virus itu bisa kamu jadikan kelihatan sepele loh. Ya, Tapi gini Ki, yang saya suka dari program CCI ini, kita selain disuruh belajar di kampus, kita juga ditanamkan ilmu-ilmu seperti itu, ilmu-ilmu yang sebenarnya apa ya, sebenarnya pendidikan dasar sih untuk apa mental kita, mhm. Iya benar. ya. Ya, Dan mungkin kalau kita di sini dulu saya nggak mendapatkan ilmu itu, tapi pas ikut CCI baru saya langsung gini, iya ya bener ya. Kenapa tuh nggak dari dulu-dulu gitu iya loh? kan Kak. Jadi Resi Kenapa baru sekarang? satu pengajian gitu ya. Jadi kan ada setiap minggunya ke masjid di sini ya.
Hmm. Terus ada ketemu sama ini Native American gitu. Terus dia belajar tentang agama Islam di sini ya. Terus kita tanya Hmm. lah kan, maksudnya kayak apa yang dilakukan kalau misalnya ini pulang sekolah gitu kan. Dia tetap ada kerja gitu kan. Dia SMA dia Hmm. kerja. Maka Reski tahu, oh berarti dari SMA tuh mereka udah kerja gitu kan dari sumber itu. Terus Reski ngobrol Iya. lagi sama teman-teman di kafe gitu kan. Kalian tuh dari kapan sih kerja? Ketika dari SMA aku tuh udah kerja di bank gitu, walaupun jamnya yang nggak maksimal ya, belum full time gitu. Hmm. Gitu. Jadi, Jadi, oh pantas ya mereka kayak lebih siap secara mental dan segala macamnya karena memang mereka udah menghadapi hal-hal berat dalam iya. hidupnya lah ibaratnya ya. Maksudnya kayak, oh aku harus kerja, terus aku harus Iya. kuliah juga, atau aku harus sekolah juga Hmm. gitu. Jadi mereka udah menghadapi resilient itu tadi, ya kan? Gimana mereka di apa ya menghadapi masalah yang berat lah ibaratnya kayak ditantang, oh dirimu kayak dikasih beban nih gitu kan, gimana dirimu bisa bertahan di situ gitu. Nah itu mungkin Iya. ada pelajaran dari mereka di sini gitu, Iya. dari kecil tuh Nah, udah. itu kamu bisa bisa terapkan virus itu, Pi. Nanti kalau kamu back to your Ya. apa city gitu kan. Mhm. Kelihatannya mungkin sepele ya, Pele. tapi menurut saya hal-hal hal-hal basic seperti itu apa ya bisa merubah pola pikir orang loh, Benar-benar. iya kan? Iya kan? Dan bisa merubah cara berpikir orang. Ya di Indonesia mungkin ada sih kak ya teman-teman kita yang udah pernah menjalankan hal yang sama seperti di sini gitu, tapi masih belum banyak gitu kan, Iya, yang kayak belum jadi belum jadi kayak gaya hidup, belum ya, jadi kayak masih kayak wah, masih eksklusif, iya benar-benar. Jadi kayak iya kan? jadi kayak kalau pokoknya kalau belum tamat kuliah atau belum tamat sekolah gitu, mereka nggak bakal Nggak kerja, mau kerja gitu. belum. Mhm. Iya, iya, begitu. Oke, oke. Itu bisa loh kamu mulai catat-catat, ntar gue mau balik ke Indonesia, gue mau bikin ini. Rancang aja. Siapa tahu nanti tiba-tiba gayung bersambut gitu loh. Karena pas aku nyampe di sini, nyampe di Manokwari, sebelum waktu saya masih di Amerika, saya sudah memang draft. Gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini. Tapi memang saya belum ketemu partner untuk melakukan, karena aku butuh partner ya untuk support, jadi support sistemku. Ya, iya benar. Ya bersyukur saya tiba di sini masuk Manokwari sekitar Agustus 2019. Karena saya sebelum masuk Manokwari saya sempat ada pulang ke Surabaya dulu. Nah, terus akhirnya bersyukur September saya mulai kegiatan komunitas saya. Dan saya bersyukurnya gini, ternyata apa yang sering saya show off di sosmedku, ternyata banyak teman-temanku yang bilang, Irdi, kenapa kamu nggak bikin video? Waktu itu aku belum tahu caranya bikin video. Iya, Jadi ya tapi nggak apa-apa lah, mereka melihat sekelumit saya punya foto. Tapi ya it's okay. Jadi siapa tahu, atau kamu bisa kolaborasi dengan teman-temanmu sesama Indonesia yang di satu pulau, bonus kan, seperti itu, benar kak, benar. Ini ada teman juga ya kan? yang CCI tahun ini. Dia bilang apa? Resi keren, aku sayang kalian, aku juga sayang kalian. Lanjut kak. Kayaknya mungkin kayaknya mereka lagi ini kan karena malam toh, mungkin lagi dingin ya, maka pada nggak keluar kan, pada aktif di sosmed. Bener. Oh. Terus oke, next. Uh, Pernah nggak Rizky merasa jengkel, bad temper atau marah? Terus solusinya gimana tuh? Pernah nggak? Jangan bilang nggak pernah, manusia lah, pasti pernah lah. Di situ, mungkin kayak, gitu. Sama ini paling ya, teman sekamar gitu. Pernah gitu. Seapartemen, Ya, sekamar, katanya kamu satu orang. Tuh kan. sekamar, ya seapartemen maksudnya. Jadi, Kok ketawa duluan? enggak ini Ada apa ini? nih kak. Hah? We love you kak. Mwah. Jadi, jadi kayak ini sih, dia tuh kayak ceritain ke teman yang sisi lain bahwa kalau Resi itu yang nggak bersihin ini ya abis misalnya kayak abis pakai barang di dapur itu kayak Bosun. nggak dibersihin, nggak dirapiin gitu kan. Jadi kayak Hmm. tahu ke teman yang lain tapi nggak ada ngasih tahu ke Reski. Terus
teman yang lain tuh ngasih tahu gitu, loh aku kayak gitu ya, padahal tuh aku udah setiap aku pakai tuh aku bersihkan, aku simpan tempatnya gitu kan. Nah, padahal dia sendiri yang kayak berhari-hari tuh kayak kalau udah dia minum kopi atau teh atau apa kan ditaruh aja tuh gitu kan sampai Hmm. nggak dibersihin dia gitu. Nah, ini punya dia nih, gue bilang kan punya aku tuh udah aku bersihin, aku bilang kayak gitu sama dia. Dia kayak kok dia gitu amat, jadi pernah sih emosi kayak ini nggak bisa diginiin kayak gitu kan. Ya kembali Terus akhirnya apa? Solusinya apa? akhirnya kayak meeting gitu. Jadi meeting kita bahas lagi gitu kan. Kalau jadi kayak habis dipakai itu harus langsung di ini Cuci. dicuci Pa- tuh. Pakai denda nggak? Pakai denda nggak? Nggak ada sih Kak. Jadi abis itu udah langsung sih kayak gitu. Abis itu langsung Jadi case close. ya langsung. Oh, I see. Selain itu apa ada lagi nggak? Nggak ada Kak. Marah sama siapa gitu? No, Oh, nggak ada Kak. Jadi mungkin hmm. Resi juga termasuk orang yang sabar. Jadi kayak Luar biasa. kayak orang hasil tes Resi itu Kak. Jadi kemampuan kita tuh Resi itu termasuk orang yang ini apa sih, good communication gitu. Jadi kayak bisa ngontrol diri. Jadi kayak nggak mau ngambil ini sih apa ya, ribut-ribut gitu. Resi nggak suka gitu. Dan itu memang Hmm. menunjukkan that's me gitu kan. Jadi kayak apa yang terjadi itu benar-benar aku kayak nggak mau yang ada Oh, konflik gitu. Jadi kayak sukanya yang oh, damai-damai nggak aja. menyukai konflik gitu ya? Jadi kayak nggak yang gitu ya. Kalau misalnya aku ada something nih langsung gimana, nggak sih gitu. Jadi kayak oke, jadi kayak lebih lebih sabar aja sih gitu. Oh, luar biasa Makanya guru TK nggak bisa marah yang gimana amat gitu. Iya, iya. Oh iya ya, aku lupa profesimu guru TK. Makanya aku pernah bilang toh, oh, berarti sabar banget ya. Ingat nggak Iya. awal-awal itu? Jadi waktu itu pun Iya. nggak yang gimana-gimana kan. Jadi kayak cuman dibahas meeting aja gitu. Udah. Oh, Mhm. iya iya iya. Terus kalau Oh, teman-teman yang lain juga gitu sih, nggak ada yang, kami di sini nggak ada yang konflik yang benar-benar kayak parah amat gitu, nggak ada Kak. Jadi kayak flat aja kayak gitu. Jadi kayak hmm. berbeda gitu dengan yang teman-teman yang lain tuh pernah kayak dengar sampai gimana gitu ya. Kalau di sini nih nggak gitu, lancar aja sih semuanya. Oh, Ya, polis ya. Oke oke ya. oke. Next, selama di Amerika ada nggak keterampilan-keterampilan barumu yang mungkin dulu kamu di Indonesia nggak bisa, tapi sekarang jadi bisa atau bagaimana gitu? Masak kali Kak ya. Jadi dulu nggak bisa Apa? nasi gitu kan. Jadi Oh, karena iya iya. nggak ada pakai magicom atau apa ya. Jadi sih juga nggak ada beli Hmm, kan. Jadi kayak langsung hmm. dengan ini eh Panci. panci itu. Nah itu Hmm, right now I can do it gitu. Kalau dulu tuh nggak bisa kan. Terus ada hmm, beberapa ini apa, masak spaghetti itu kayak mie goreng hmm. ya. Nah, itu Resi bisa. Jadi kayak dulu, oh aku nggak pernah tahu nih. Sekarang aku bisa. Jadi kalau udah pulang ke Indonesia bakalan lebih enak lagi nanti rasanya karena Asik. Itu tahunya gimana? Lihat teman atau pernah coba-coba gitu awalnya? coba-coba aja. Jadi kayak kayaknya bumbunya ini. Jadi kan, kayak enak ya gitu kan. Hmm, Jadi kayak Resi kan suka hmm. makan spaghetti itu, seafood spaghetti ya di Pontianak kan, tempat Resi biasa makan. Dan Resi tuh kayak menghayalkan itu dan ternyata oh ya ini rasanya sama ya gitu. Berarti aku nggak Asik. beli lagi di situ mahal gitu kan. Aku bakalan beli, aku bakalan buat lagi sendiri gitu. Maksudnya kayak Hmm, ke pasar tinggal beli udangnya gitu kan, tinggal beli daun seledrinya, daun bawangnya, gitu-gitu aku bisa buat kayak gitu. Itu Berarti bisa open order nanti ya orang-orang di sana ya di sini. Chef dari Amerika. ya, terus kan temanku aku suruh coba kan. Dia bilang, enak katanya kayak gitu. Ya kan aku Hmm, bilang. Tapi yang awalnya pertama asin, terus kadang iya, nggak ada rasa, kurang rasa gitu kan. Tapi semakin dicoba, iya, makin pas aja bumbunya karena kita udah tahu takarannya gitu. asik. Oh. Hmm. Selain keterampilan masak apa lagi?
Kalau dari segi mata kuliahnya ya Kak, Resi jadi tahu tentang ini sih, perkembangan anak itu sendiri gitu. Jadi kita Hmm. nggak boleh memaksakan. Misalnya kayak, oh anak sekian nih harus udah bisa ini nggak. Jadi kayak ada tahap-tahapnya gitu. Kita nggak bisa memaksakan itu Hmm. kan. Terus kita juga harus bisa melihat interest dari anak gitu. Kalau dulu tuh kan kayaknya digeneralkan aja ya. Nah kalau sekarang kayak Resi tahu, oh ternyata tuh guru tuh harus bisa ini mengencourage student itu untuk apa sih mereka memilih apa yang tertarik dengan mereka, karena kalau misalnya mereka kayak kita aja ya, kalau misalnya kita suka sesuatu pasti kita bakalan menggali lebih dalam kan Kak gitu, Betul, explore more. explore more kan. Nah itu sih yang Nah, Reski dapatkan gitu kan, oh berarti benar nih gitu kan, gimana mereka tuh siswa itu bisa good enough sama interestnya itu memang kita harus provide mereka gitu. Jadi kayak ke depan Resi bakalan kayak siapkan waktu gitu kan, sebelum mereka masuk ke pelajaran inti mereka disiapkan dulu sih mereka mau kemana. Misalnya mereka mau yang alat musik kita kasih gitu kan, oh mereka mau yang gambar kita kasih waktu gambar gitu, oh mereka mau yang main puzzle puzzle dulu gitu. Jadi kayak dikasih waktu untuk mengeksplor minat bakat mereka gitu sih. oh, I see. Mm-mm. Terus waktu di saat ini di Amerika pernah sedih nggak kayak tiba-tiba homesick, terus Ya, tiba-tiba kayak terus curhat ke siapa gitu ya, Ki? ya. So itu kayak always happen to me ya. Maksudnya kayak jadi kayak nggak bisa tidur sampai jam 5 pagi gitu. Terus ya itu tadi salah satunya kangen sama orang rumah ya kan. Terus kangen sama makanannya gitu. Cara Reski hadapi itu udah telepon kan, udah telepon orang tua. Sekarang tuh kayak kalau udah dimatiin itu sedih lagi kan, aduh gimana nih gitu. Terus kayak untungnya ada punya teman sini kan yang Resi bisa call gitu. Ini termasuklah salah satu yang ada nonton di sini, Kak Watira, Bang Yunus, Firdaus. Jadi mereka juga yang termasuk menghibur gitu kalau misalnya lagi sedih gitu kan. Terus ada Diki juga Hmm. CCI partisipan kan Kak. Jadi kayak Reski teleponan atau video callan sama dia gitu. Jadi kayak kita bahas random topik aja gitu. Akhirnya tuh kayak Hmm. yang kesedihan tadi tuh hilang gitu. Tapi maksudnya di state yang sama itu ada nggak ininya apa Teman, apa yang sering diajak ada, orang Indonesia juga ada. Jadi kayak atau cewek Amerika? apa Kak? Enggak, pas, skip, skip, skip. Ada. Jadi kayak teman Enggak, maksudnya juga. apa? Jadi Pernah nggak datang gitu langsung? kayak pergi ke ini yuk ke Tim Horton gitu kan, mau ngopi gitu atau kita mau ke Wendy Hmm. gitu. Nah, jadi kayak berjalan kaki lah kan kita ke sana. Jadi kayak oh udah Hmm. akhirnya hilang tuh rasa sedihnya karena udah ngumpul-ngumpul tadi kan. Kayak gitu. Tapi nanti Hmm. ya maksudnya kayak setiap bulannya itu pasti ada lah ngerasain itu kan. Aduh kayaknya rindu nih gitu kan. Gitu. Hmm. Tetap ada Kak. Iya, iya, Bakalan iya. nanti sedihnya bakalan ini sih meninggalkan US ini gitu. Bakalan Iya sih, pasti itu, pasti itu, pasti, kalau bisa pasti. em, Yang paling sedih tuh Ki, nanti pas mau packing barang tuh bisa sedih Ki. ya Setiap setiap baju itu pasti ada kayak historinya nanti. Aduh, ini ada historinya. Saya sampai nangis Ki waktu bulan Mei itu packing saya punya apa? Kebanyakan baju-baju ini ya, yang baju-baju dingin. ya Kan banyak yang saya tinggal toh. Sedih gitu loh, karena banyak story-nya kan. makanya Kak maksudnya kayak kalau bisa ada nggak ya orang yang mau menghidupi. Aku bakalan stay jadi yang kayak siapa mau ngasih green card-nya ayo aku bakalan pilih dia gitu. Karena kalau misalnya mau ke sini ya, kalau kita nggak investasi, nikah, ataupun kayak kejadian yang tragis yang di negara kita kan, kayak misalnya di Afghanistan gitu ya. Jadi kan nggak bisa Mm-mm. hidup tenang tuh lah. Kita bisa pindah ke sini, atau kita nikah sama orang sini, atau Hmm. ini, apa tadi yang Resi bilang? Satu lagi tuh Kak, investasi gitu. Kalau misalnya kita banyak uang Iya. investasi, kita bisa tinggal di sini kan gitu untuk dapat yang green card. Tapi yang paling mudah itu merit sih Kak. Iya, merit. Makanya saya tanya kamu. Siapa tahu ada nyangkut-nyangkut toh. Ya kan? Semoga aja nanti pas di akhir gitu, mepet-mepet angkatan kan.
ada nyangkut, dia bersedia untuk memberikan seluruhnya dengan senang hati. Oke, yes gitu kan. I will living with you here. Memang enak sih, maksudnya saya pribadi pun Ki waktu di sana Ki, saya bilang aduh kalau gue belum married ini kayaknya gue mau pilih cara-cara baik ini mau tinggal di sini gitu kan. Tapi saya pikir ya sudahlah, berarti Tuhan nanti kasih saya lah, siapa tahu one day I Yeah, can be there by my own gitu kan. yeah. Tapi memang saya sukanya satu hal dengan Amerika, waktu kita sangat dihargai. Kalau kita kerja misalnya toh, Mhm. kan bener kalau 8 jam ya 8 jam. Kalau Ya, misalnya lebih dari itu ya ada overtime gitu kan. nggak Dan ada lembur. memang visa, iya, dan memang visa kita ini kan nggak bisa pakai kerja. Visa kita kan nggak boleh kerja di sana. Ketahuan ya ada persoalan nanti dengan imigrasi kan. Iya. Seperti itu. Memang enak sih di Amerika. Kalau sekarang kita karena kita kondisinya scholarship belum merasakan fightingnya ya cari uang di situ kan, masih semua Iya. kayak smooth. Kalau di sini kan kita kayak ngerasa enak aja ya Kak, karena dapat stipend per bulan kan. Terus Iya kita betul. akan buat Iya, makan, kita iya jalan. stipend. Kayak benar-benar kayak ngerasa Hmm, enak banget gitu. jalan. Tapi mungkin ketika Iya, memang kita udah real tinggal di sini, kita cari uang sendiri, mungkin juga kita bakalan betul. ngerasa ini ya agak sulit untuk mengeluarkan uang karena kita kerja ya kan gitu. Iya. Ya pasti kita bakalan Tadi toh sedih nanti kalau misalnya, jadi gini Ki, tadi kan sudah berapa menit ini kan kita ngobrol nih. Kan kamu tadi tanya saya, Kak, gimana sih caranya bikin konten? Apa iya. sih konten yang harus aku upload ya kan? Mhm. Kamu bisa cerita-cerita di situ kayak kamu semacam vlog pribadi kayak tadi toh. Kamu bilang apa namanya? Ternyata orang Amerika ini dari umur sekian sekian harus kerja, itu bisa jadi vlog gitu loh. Itu bisa Ki. Mhm. Karena menurut saya vlog itu nggak harus yang bombastis, nggak harus yang kayak memanjakan telinga pendengar. Mhm. Mhm. Karena waktu aku mengawali bikin YouTube itu waktu itu karena work from home dari kantor. Kebanyakan aku di rumah kan, Mhm. akhirnya memberanikan diri bikin video. Terus video doang, terus mau diapain gitu kan videonya. Nah, aku bersyukur, aku suka kepoin YouTube-nya Helen. Helen ini alumni selecting sama saya, dia dari Sorong, Ya. Papua Barat. Dan dia memang sudah YouTuber udah lama. Dan saya tidak tahu kalau dia itu YouTuber sampai saya di-invite di dia punya channel karena Ya. waktu dia di Amerika ini dia sering sekali kayak ngerekam, tapi aku nggak tahu kalau itu buat YouTube-nya dia dan dia nggak kasih tahu, makanya saya kayak gitu kan gregetan. Jadi setelah saya di Indonesia saya ngeliatin statusnya Helen, wah keren nih ternyata. Upik. Terus akhirnya saya memberanikan diri. Waktu itu belum sekeren sekarang sih videoku, belum ada stikernya, belum ada openingnya, belum ada Jadi closingnya. Jadi ngedit video kayak apa sih? ini mau pakai bahasa HP atau bahasa laptop editingnya. Kakak pakai apa biasanya edit laptop? Awalnya saya pakai HP, Mhm. Tapi akhirnya semakin kesini semakin banyak kebutuhanku. Akhirnya aku install ini program untuk editing. Memang lebih menurut saya pribadi mungkin karena sudah sering pakai, Mhm. jadi akhirnya memudahkan. Misalnya kayak tambah-tambah tulisan. Iya, iya. Nah, itu paling enak kalau pakai laptop. Saya pakai Filmora Go atau Adobe Premiere. Itu bayar, maksudnya kayak free or you have to pay it for that? Saya pergi ke tempat komputer, saya minta install, saya bayar. Oh, oke. Gitu. Tapi nggak tahu kalau di Amerika nggak susah mungkin mau dapat itu. Iya, karena nggak free ya Kak. Jadi kayak Semua harus apa? original di sana. Bener. Original susah. Harus original. Ya kalau kamu gampang, lebih baik pakai HP aja dulu. Pakai HP aja dulu. Terus kamu nggak perlu tunggu sampai perfecto untuk diupload di YouTube. Iya, mungkin itu Misalnya ya kayak kamu ini kenapa? nggak pedenya gitu kan kayak